Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Masih sehat bukan? Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita sudah memasuki materi teks prosedur yang keempat. Oke, itu berarti teks prosedur ini akan segera berakhir. Baiklah, pada pertemuan ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 42, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Pada pertemuan yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu, kita sudah merancang sebuah teks prosedur. Jadi sekarang rancangan tersebut akan kita kembangkan menjadi teks prosedur yang kompleks, ya. Kemudian minggu yang lalu juga kita sudah mempelajari tentang analisis terhadap struktur dan kebahasaan. Ibu yakin Ananda pasti masih ingatkan apa saja struktur teks prosedur dan apa saja kebahasaan teks prosedur. Jadi dalam mengembangkan teks prosedur ini, pengetahuan tentang struktur dan kebahasaan haruslah sudah kamu kuasai. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah setelah pembelajaran ini dilaksanakan, peserta didik mampu menyusun rancangan garis besar suatu prosedur secara kreatif. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Ya, langkah-langkah pengembangan teks prosedur ini. Dalam pembelajaran terdahulu kita sudah merancang teks prosedur, yakni dimulai dengan menentukan topik, kemudian menentukan tujuan, hingga membuat sebuah kerangka dengan memperhatikan strukturnya, dan ini sudah Ananda kerjakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut disertai dengan pengumpulan sejumlah bahan. Pengumpulan bahan ini dapat Ananda lakukan bisa melalui wawancara kepada orang yang sudah mengetahui, atau bisa juga dari buku-buku, majalah, ataupun dari internet. Jadi apabila Ananda masih kurang yakin tentang langkah-langkahnya, boleh Ananda cari dari berbagai sumber. Langkah selanjutnya adalah menyunting teks prosedur. Selanjutnya ini tentang hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Apa saja yang perlu kamu perhatikan? Yang pertama adalah strukturnya. Kalau untuk struktur ini pastinya sudah kamu rancang, ya, sudah kamu buat rancangan kemarin berdasarkan strukturnya. Struktur ini memuat pernyataan umum, kemudian memuat langkah-langkah, dan memuat penutup. Kemudian apalagi yang diperhatikan adalah kebahasaan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kebahasaan, yaitu di dalam teks tersebut itu akan banyak terdapat kalimat imperatif. Jadi gunakanlah kalimat imperatif di dalam teks kamu nanti. Tentunya di dalam kalimat imperatif itu akan terdapat kata kerja imperatif, ya. Lalu konjungsi. Jadi agar teksmu itu utuh, ya, tidak lari ke sana kemari, kamu bisa menggunakan konjungsi. Bisa konjungsi lalu, kemudian, setelah itu, gitu. Jadi sehingga antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya itu berkesinambungan. Lalu terdapat kata-kata teknis. Kata-kata teknis itu tergantung pada materi yang kamu bahas.
bebas. Jika ada, silahkan dibuat. Jika memang tidak ada, ya tidak perlu dibuat. Lalu deskripsi alat. Nah, ini jika diperlukan. Jika ada suatu alat yang perlu kamu deskripsikan, kamu jelaskan di situ, maka boleh kamu buat dan boleh tidak. Oke. Setelah kamu kembangkan, kemudian yang kamu perlu perhatikan lagi adalah tentang kebakuannya. Disinilah proses menyunting itu terjadi. Jadi menyunting ini apa yang kita perhatikan? Kita perhatikan yang pertama tentang ejaan. Ejaan itu apa? Ejaan itu adalah tulisan. Tulisannya kamu perhatikan. Jadi kamu lihat apakah ada yang salah menulis huruf, atau apakah ada yang harusnya dipisah kamu gabung, atau sebaliknya yang harus digabung kamu pisah. Jadi kamu perhatikan itu tulisannya. Kemudian tanda baca. Nah, tanda baca kamu perhatikan apakah tanda bacanya itu menggunakan titik, ataukah koma, ataukah tanda seru. Jadi tanda baca perlu diperhatikan. Lalu pilihan kata. Pilihan kata ini disebut juga dengan diksi. Bagaimana pilihan kata yang kita gunakan? Pilihan kata yang kamu gunakan itu yang pertama harus sopan, tidak menyinggung pihak lain. Kemudian yang kedua harus mudah dipahami oleh sasaran kamu. Maksudnya jika teksnya itu kamu tujukan sasarannya itu untuk mama-mama gitu kan, misalnya mungkin mama-mama ini yang tidak semua mama-mama berpendidikan gitu kan, jadi gunakanlah kata-kata yang dipahami oleh mama-mama. Jika teksmu itu kamu fungsikan untuk anak SD, maka kata-kata yang kamu gunakan juga harus kata-kata yang dipahami oleh anak SD. Jadi kamu harus menyesuaikan itu. Juga kamu harus memilih kata yang tepat. Ada beberapa kata itu memiliki sinonim, tetapi tidak semua sinonim itu penggunaannya sama. Seperti kata meninggal dengan mati itu kan artinya sama ya, tapi penggunaannya berbeda. Jadi misalnya kemarin kamu memilih tentang teks prosedur cara menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Jangan pula nanti dalamnya kamu buat jagalah kesehatan kamu agar kamu tidak mati. Kata-kata mati itu memang sama artinya dengan meninggal gitu kan, tapi kamu tidak boleh menggunakan kata-kata mati karena mati itu tidak diperuntukkan untuk manusia. Gunakanlah kata yang tepat. Oke. Kemudian perhatikan juga kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah singkat, padat, dan jelas. Jangan ini kan kita memberikan sebuah petunjuk kepada orang lain. Jika petunjuknya itu menggunakan kata-kata yang bertele-tele atau membingungkan, itu akan membuat hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian perhatikan juga kepaduan paragrafnya. Jadi antara paragraf 1, 2, 3 itu harus padu. Oke, itulah yang perlu kamu perhatikan. Latihannya coba kamu kembangkan rancangan teks prosedur yang telah kamu buat kemarin. Kemarin masih ingat ya, 2 minggu yang lalu tugas kamu adalah merancang sebuah teks prosedur. Hari ini kita akan mengembangkannya. Beda ya merancang dengan mengembangkan. Kalau namanya mengembangkan itu berarti dari pendek misalnya segini. Kalau dikembangkan kan di segini besar gitu. Jadi teks kamu yang kemarin mungkin pernyataan umumnya itu hanya 1 kalimat. Maka perlu kamu kembangkan menjadi beberapa kalimat. Kemudian langkah-langkah yang kamu buat kemarin kan tiap langkah itu 1 kalimat ya. Sekarang kita kembangkan.
namanya mengembangkan itu berarti membuat menjadi lebih panjang, menjadi lebih luas ya. Nah, ini Ibu kasih contohnya. Ini salah satu yang Ibu ambil tugas dari kawan kamu ya. Merancang teks prosedur, topiknya itu adalah cara menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Tujuannya memberi petunjuk bagaimana cara menjaga kesehatan diri agar terhindar dari COVID-19. Ya, kita Ibu pandu ya. Oke, ini judulnya, cara menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, kalau di sini kemarin ketika merancang, pernyataan umumnya itu hanya satu kalimat kan. Nah, ini ingin terhindar dari penularan virus COVID-19 harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, jadi pernyataan umum ini yang satu kalimat ini bisa kita kembangkan menjadi beberapa kalimat. Nah, ini sudah ada Ibu buat contohnya ya. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi penyakit yang muncul di tahun 2019 yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang parah. Virus ini terutama menyebar di antara orang-orang selama kontak dekat, sering melalui tetesan kecil yang dihasilkan oleh batuk, bersin, dan berbicara. Tetesan cepat jatuh pada benda atau permukaan benda. Orang juga dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka. Apabila Anda ingin terhindar dari penularan virus COVID-19 ini, Anda harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Udah nampak ya bagaimana mengembangkannya. Kemudian di sini tahapannya. Nah, di sini tahapannya ada 4 ya. A, B, C, D. Oke. Jadi kita kembangkan dia. Adapun langkah-langkah protokol kesehatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, lihat yang dibuat oleh temanmu, A-nya, tetap berdiam diri di rumah jika tidak ada keperluan. Oke, itu kita buat, tapi kita jelaskan lagi langkah demi langkahnya. Nah, bisa kita tambahi, berdiam diri di rumah merupakan hal yang paling aman untuk menghindari virus corona, karena dengan cara tersebut kita tidak akan berjumpa dengan orang lain selain anggota keluarga, dan sebagainya ya. Bisa kamu lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, menjaga jarak apabila berada di dalam keramaian. Jadi yang nomor 2 ini pun kamu jabarkan lagi ya. Contohnya, apabila tidak memungkinkan berdiam diri di rumah karena ada sesuatu hal yang mengharuskan kita berada di dalam keramaian, maka jaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain, dan seterusnya. Jadi boleh kamu tambahi penjelasan dari poin yang kedua itu. Kemudian poin yang ketiga juga menggunakan masker. Nah, jadi ini bisa kamu jelaskan. Misalnya masker itu bermacam-macam gitu, ada masker kain, ada masker ini dan sebagainya. Jadi boleh kamu jelaskan. Kemudian yang keempat, menyiapkan hand sanitizer, ini juga kamu jelaskan lagi. Nah, lalu di sini ada penegasan ulangnya, lakukan protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Nah, jadi Ibu kembangkan, itulah langkah-langkah protokol kesehatan, tidak sulit bukan? Lakukanlah protokol tersebut agar terhindar dari COVID-19. Salam sehat. Nah, gitu. Jadi inilah contoh mengembangkan teks prosedur. Nah, baiklah Ananda, sekarang selamat mengerjakan. Nah, jadi yang kamu kembangkan itu adalah yang kamu buat kemarin ya. Nah, itu saja kamu kembangkan. Baiklah, karena ini adalah materi yang terakhir pada teks prosedur, maka minggu depan siap-siap untuk ujian ya. Nanti ujiannya Ibu kabari kembali bagaimana soalnya. Baik Anda, demikian untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.